Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Senang bisa kembali melayani setiap Jemaat Tiberias. Sama-sama kita percaya, kita berdoa bahwa di siang hari ini dalam ibadah kita, pada siang hari ini kemuliaan, kebaikan Tuhan, mau Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Bahkan kita masuk di bulan yang baru, kita percaya ada berkat, sukacita yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, di siang hari ini kita mau sikapkan hati kita, kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita pejamkan mata kita sejenak di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan Yesus beri buat setiap kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan Yesus, semua karena anugerahnya Tuhan Yesus. Sungguh nyata boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami rindu datang memuji menyembah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang tanpa batas, selalu baru setiap harinya bagi setiap kami Bapa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, biarlah di siang hari ini kami boleh rasakan urapan Tuhan, kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan bersama dengan setiap kami saat kami datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Maka di siang hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan gereja Tiberias Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kepala sidang kami yang terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, kami percaya Tuhan Yesus kemana melangkah, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk selalu jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan siang hari ini untuk kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kami ada di tempat ini, kami ada sampai dengan saat ini. Kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi umat Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, kita bernyanyi sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, oh Yesus, Kau sungguh baik buat kami. Yesus Tuhan, Yesus namamu. Kami katakan dari dasar hati kami. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau sembah Kau, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kemuliaannya. Sambil tutup mata kita, umat Tuhan siang hari ini, ku mau memuji-Mu, terus hati kami menyembah Engkau siang hari ini Tuhan Yesus. Sebab ini yang kami percaya, hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan Yesus, Kau yang layak. Amin. Kemuliaan. Tutup matamu dari hatimu sama-sama umat Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagilah pujian dan syukur, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Siang hari ini mari kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Sebab hanya ini yang bisa kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan. Kasih-Nya besar bagi setiap kita. Segala hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya ku sembah Yesus seumur hidup. Yang disenangkan, yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan segala pujian dan syukur, amin, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat pujian, segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau seumur hidup kami Bapa. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Angkat tangan kita sembah Dia semua. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kasih kemuliaan, kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur
Tuhan Yesus selalu senangkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap nyanyian kami, setiap persembahan kami Tuhan Yesus boleh layak untuk jadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, siang hari ini Tuhan Yesus, kami biarkan sukacita sorga ada bersama dengan setiap kami. Sebab di siang hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang baik, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan hati bersyukur kita katakan amin. Haleluya, semua yang diberkati boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri, depan belakangmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bebaskanlah kita memuji Tuhan Yesus pada siang hari ini di media. Hey, hey, hey. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama umat Tuhan di tempat ini yang di rumah, dengan sukacita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi di media, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan, kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama dengan sukacita katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Yeah, yeah. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya. Lambaikan tangan kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Sekali lagi gereja Tuhan, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Hey, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup, boleh pegang tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita bebaskan roh kita memuji Tuhan, amin. Sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, amin.
keselamatan. Sekali lagi angkat suara kita lebih sukacita. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lagi katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorangan haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Yang terus memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus pada siang hari ini, amin. Kita tidak pernah lelah memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi, kita akan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama di media katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang bersukacita sorak-sorangan haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Yang cukupkan setiap saudara dan saya. Sama-sama di media. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Mari gereja di media dan di tempat ini yang di rumah, angkat suaramu. Ratakan tanah bergelombang. Kami bersyukur, kami melayanimu Tuhan, memuliakan namamu Yesus. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
lambaikan tangan kita buat Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Dipersilakan kembali duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada kesempatan di siang hari kita boleh sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih lagi diberkati pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang yang dapat melakukan kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek. Seseorang dapat dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Jadi setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Orang yang setia adalah yang tetap melakukan kesetiaannya di sepanjang waktu, walaupun dalam berbagai situasi ataupun posisi tetap konsisten, berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak pernah lupa. Dan orang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, kita harus disiplin berlatih sehingga kita dapat melakukan dan berlaku setia. Bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan sehingga memancarkan kasih. Dan yang kemudian seseorang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya memiliki integritas yang baik dalam hidup, yang dibangun dari kerja keras yang teruji. Begitu juga orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu kedatangan Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat. Orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan dan positif dan optimis. Karena sadar akan rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan tahu bahwa Allah juga turut bekerja bagi hidup kita untuk kebaikan. Puji nama Tuhan Yesus, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati oleh video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan secara full dapat menyaksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati melalui pementasan firman Tuhan, dan siang hari ini izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini. Suara Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus, Minggu 2 Februari 2025. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup di dalam bertobatan, berjuang tidak jatuh di dalam dosa, berjaga-jaga tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di dalam kerajaan sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. Yang pertama, selalu intim dengan Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan. Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Cara kita bukan caranya Tuhan. Solusi kita bukan solusi Tuhan. Yang kedua, kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Yohanes 6 ayat 9. Percayalah mukjizat Tuhan masih ada untuk kita. Jangan pernah menganggap kita tidak penting. Kita sangat penting di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan apa yang ada pada kita, agar kita katakan pada Tuhan apa yang ada pada kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari kita katakan kepada Tuhan apa adanya kita dan apa yang ada pada kita. Kita bisa mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Yang ketiga, mengucap syukur selalu. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Seberat apapun masalah kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan keuangan, dan lain-lainnya, hadapi semua dengan ucapan syukur, sehingga kuasa Tuhan atau mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa
agar nama kami tercatat dalam kitab surga, agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Imani, yakin dan percaya sama Tuhan Yesus, selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi sambil bangkit berdiri, Gereja Tiberias, dengan imanmu katakan, penyertaan-Mu. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Aman dan sejahtera walau di tengah. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Ingin ku selalu bersama. Yang mana kami terkasih bagi kita paling musuh dalam rambut kebenaran firman Tuhan. Arti kehadiran, oh penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan telah hantarkan kami untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Saat ini biarlah hadirat-Mu yang kudus memimpin kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk hidup kami masing-masing. Berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, kuatkan kami, tegur kami, pulihkan kami. Nyatakan kuasa mujizat-Mu yang sakit disembuhkan Tuhan. Segala ikatan lepas, patah dalam nama Yesus. Segala roh intimidasi di tempat ini dipatahkan kuasanya. Berkati kami Tuhan, pimpin ibadah ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom Tiberias. Lebih mantap lagi shalom. Apa kabar siang hari ini? Dari senyumnya saya bisa lihat orang-orang luar biasa semua. Tepuk tangan ya sekali lagi buat Tuhan kita. Kita pasti diberkati Tuhan hari ini Bapak Ibu. Sama-sama yuk, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Mari kita baca bergantian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. 2 yang keras. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. 4. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. 6. 7 yuk bersama-sama. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Terus haleluya. Ini kita tandai, kita buka satu ayat saudaraku dari Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Yosua 2 kita tandai, kita akan kembali ke sana. Kita buka satu ayat, baca yang keras sama-sama yuk. 2, 1. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat. Katakan amin yang percaya. Siang hari ini saudaraku, saya rindu untuk menyampaikan kabar baik bahwa kita punya Allah yang walaupun di tengah ketegasan dia, di tengah kedisiplinan Tuhan sebagai Allah yang kudus, tapi ada satu sisi yang luar biasa, yaitu dia Allah Maha Pengampun. Katakan amin. Amin. Dan ini harus kita resapi, percayai setiap hari, bahwa dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan buat kita, satu hal yang luar biasa, dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Kalau orang masih bisa ingat gak kesalahan kita? Masih ya. Papa jahat. Yang mana? Papa menyakiti hati mama. Kapan? 20 tahun yang lalu. Padahal udah minta ampun berpuluh-puluh kali saudaraku. Karena setiap kali ribut keulang terus. Keulang ya kan, kayak kaset di setel lagi, di setel lagi. Manusia tuh begitu. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia mengampuni dan tidak mengingat. Bukan dia menjadi Allah yang pelupa. No. Karena apa? Kalau Tuhan mengampuni tapi masih mengingat, artinya dia menyangkal darahnya sendiri. Dalam darah Yesus ada pengampunan, katakan amin. Begitu dosa kita ditutup oleh darah Yesus, maka detik itu hilang semua dosa itu. No power, nggak ada lagi kuasa. Itulah sebabnya kita mengucap syukur. Detik kita bertobat, darah Yesus tercurah. Makanya setan selalu berusaha membuat kita tidak percaya diri ketika kita berdosa. Betul tidak? Ayo lo kamu berdosa. Ayo lo dosamu tidak diampuni. Makanya orang kalau jatuh dalam dosa jadi malas berdoa, nggak mau beribadah. Karena apa? Malu, takut sama Tuhan katanya. Justru ketika kita jatuh dalam dosa, kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Kita butuh pengampunan dia. Buru-buru datang sama Tuhan. Tempat terbaik ketika kita berdosa bukan lari dari Tuhan, justru di hadirat Tuhan, sujud minta ampun dan dosa kita diampuni dia. Amin. Betul. Apapun dosa itu. Dan biasakan kalau minta ampun sama Tuhan, minta ampunnya secara detail. Kita sering kali doanya gini ya, Tuhan ampunilah seluruh dosa-dosaku yang kulakukan sengaja ataupun tidak. Ampuni semua ya Tuhan. Tuhan bilang, iya aku ampuni. Tapi ngomong satu-satu, dosa yang mana? Seringkali kita maunya borongan, benar nggak? Ternyata enggak. Dulu saya begitu. Awal Tuhan pulihkan saya, awal Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan sadarkan saya bahwa perlu pengampunan doa saya kayak gitu. Tuhan bilang, no, perbaiki doamu. Akui satu-satu. Wih, ketika ingat satu-satu, aduh rasanya malu di hadapan Tuhan. Tapi nggak apa-apa, akui aja. Karena Tuhan tahu semua. Tuhan mau kejujuran kita. Katakan amin. Kan ketika kita lakukan dosa itu satu-satu. Benar gak? Minta ampun pun satu-satu. Terbuka. Tuhan mau tuh terbuka. Kita ini seperti apa ya? Ikan di dalam akuarium yang terlihat nampak jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Semua dari kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa sembunyikan 1, 2, 3 hal dari orang lain. Ya kan? Bisa.
Tapi di hadapan Tuhan gak ada. Karena itu akui. Mungkin hari ini Tuhan ingatkan 3 dosa. Udah ampuni Tuhan, aku sungguh-sungguh minta ampun ya Tuhan ya. Aku menyesal Tuhan, dulu aku nikmati dosa itu. Ampuni. Mungkin nanti minggu depan ketika engkau doa, Tuhan ingatkan lagi kesalahanmu. Mungkin perkataan kita pernah menyinggung orang. Mungkin perbuatan kita pernah salah di hadapan Tuhan. Pelan-pelan. Itu namanya sanctified. Dikuduskan Tuhan. Proses pengudusan Tuhan itu terjadi seumur hidup. Katakan amin. Amin. Kuasa darah Yesus terjadi ketika kita bertobat minta ampun. Kita dikuduskan langsung jadi anak. Tapi setelah jadi anak, setiap hari kita disanctified. Setiap hari dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh Roh Kudus yang ada hidup di dalam kita Bapak Ibu. Nah Tuhan mau kita terus berdamai dengan Dia. Karena penghalang kita dengan Tuhan satu apa? Dosa. Tuhan benci dosa. Sehingga kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu natur sifat alaminya Tuhan. Saya percaya saudaraku, dosa boleh datang mencoba kita, tapi kita bisa menolak dosa. Kenapa? Kerinduan kita cuma satu. Semakin dekat sama Tuhan, kerinduan kita cuma satu. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau orang punya prinsip menyenangkan hati Tuhan, dia pasti jaga perkataan dia. Mungkin dia marah, dia bisa meledak ya, dia bisa meluapkan emosi dia. Mungkin dulu begitu tersinggung, begitu marah, tertekan, merasa disakiti. Puff. Kalau ada orang sumbu pendek, dia nggak ada sumbu saudaraku. Langsung meledak. Tapi karena dia tahu aku harus menyenangkan hati Tuhan, dia jaga perkataan. Katakan amin dulu. Amin. Nah, firman ini sangat luar biasa. Bahkan dikatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan membuang dosa-dosa kita. Semua dibuang, semua dilempar sama Tuhan. Dan tidak diingat-ingat lagi. Nah, siang hari ini kita akan belajar satu tokoh di Alkitab. Namanya Rahab, katakan Rahab. Semua yang ditulis di Alkitab itu sangat penting. Kalau sampai nama Rahab Bapak Ibu cek di Alkitab ditulis Tuhan berkali-kali, artinya ini penting untuk kita pelajari. Pertanyaannya, siapa dia? Coba ya. Saya akan baca Yosua 2 ayat 1. Siapa Rahab ini? Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katakan 2 orang. Berapa orang yang diutus sama Yosua? 2. Ketika Musa mengirim pengintai, yang dikirim berapa? Bapak Ibu sekolah minggu dulu kan ya. Ketika Musa mengirim pengintai berapa? 12. Yang memberi kabar baik berapa? 2. Yosua dengan Kaleb. Yosua yang ini enggak? Sama enggak? Sama. Yang memberi kabar buruk berapa orang? 10 dengan 2 perginya ke tanah yang sama enggak? Melihat hal-hal yang sama enggak? Sama, tapi kenapa laporannya beda? Ayo. Perginya sama-sama, ya kan? Ke tempat yang sama. Yang dia lihat orang-orang raksasa juga sama. Yang mereka lihat juga di situ penuh berlimpah susu dan madu. Sama, tapi kenapa laporannya beda? Di sini sangat penting saudaraku. Ternyata kalau mau kirim orang, mau mempercayakan orang perkara rohani, pastikan orang itu seroh dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau orang seroh dengan Tuhan, dia akan mengandalkan mata rohani, bukan mata jasmani. 10 orang yang membawa kabar buruk, karena apa? Mengandalkan mata jasmani. Memang di negeri itu ada orang-orang enak katanya, orang-orang yang raksasa, orang-orang yang seperti Goliat. Betul. Tapi 2 orang, Yosua dengan Kaleb, kenapa laporannya beda? Karena mereka melihat dengan mata rohani. Mereka tahu di tempat itu musuhnya boleh besar, musuhnya boleh banyak, tapi mereka percaya Tuhan mereka lebih besar. Mereka percaya Tuhan mereka lebih dahsyat. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya itu kemarin saya sampaikan ada istilah roh menghampiri roh. Gitu saudaraku. Jadi nanti kita seringkali akan dipertemukan sama orang-orang yang seroh dengan kita. Kita bisa melekat dekat banget. Saling mendoakan, saling menguatkan. Walaupun bukan orang yang sempurna ya, karena nggak ada yang sempurna. Katakan amin. Amin. Bahkan bisa lebih dekat daripada saudara-saudara sedaging. Betul. Saudara sedaging tuh kayaknya bawaannya kalau dekat ribut mulu ya kan. Bawaannya gimana gitu. Tapi sama dia kayaknya gimana ya. Ada sukacita Tuhan. Karena apa? Itu roh menghampiri roh.
Makanya jangan kaget kalau ada orang yang sukanya ngegosip, kumpulnya sama yang ngegosip. Kalau ada orang yang sukanya menjatuhkan orang, ngumpul tuh mereka. Tapi kalau saya lihat ini kumpulan anak-anak Tuhan semuanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi siapakah Rahab ini? Ini perintah Yosua kepada 2 pengintai. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang, apa Bapak Ibu? Perempuan sundal yang bernama Rahab. Ternyata Rahab ini punya reputasi yang tidak baik di mata masyarakat. Dia tinggal di pinggir kota, di pinggir tembok kota. Kenapa di pinggir? Karena di tengah itu hanya untuk orang-orang terhormat. Orang-orang seperti Rahab nggak punya hak tinggal di situ. Makanya dia di pinggiran, kaum-kaum marginal, saudara. Tapi justru dari orang-orang seperti ini Tuhan bekerja. Katakan amin. Betul. Apa yang terjadi? Ketika 2 utusan, 2 pengintai dari Yosua masuk ke Yeriko untuk mengamat-amati daerah tersebut, maka sampailah dia ke rumahnya Rahab. Pertanyaan saya, 2 pengintai ini tahu nggak siapa Rahab? Halo, tahu nggak? Nggak tahu. Yeriko ini non Yahudi, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Belum ada sosial media. Benar gak? Belum ada yang namanya map. Depan rumah kita bisa ketahuan di Yahoo, di Google. Zaman dulu belum ada. Dicek dulu siapa pemilik rumah. Oh Rahab, coba. Oh Rahab Silitonga, coba lihat. Kelihatanlah mukanya. Bukan, belum ada saudaraku. Jadi 2 pengintai saat itu belum tahu Rahab ini siapa. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah pimpin kita, Tuhan tidak akan pimpin kita ke tempat yang salah. Katakan amin. Sekalipun dalam hitungan manusia, ke rumah Rahab ini pasti salah. Karena dia bukan orang yang tepat. Karena 2 orang utusan Yosua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan ketemu wanita itu? Secara hitungan manusia ini pasti salah. Tapi ternyata dari wanita yang status sosialnya bukan wanita yang baik-baik, justru datang mujizat. Bagi siapa? Bagi orang Israel. Plus bagi Rahab juga, saudara. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan bisa pakai siapapun. Saya ingat dulu saya pernah punya mobil hilang. Saya sewakan, tapi kemudian yang tempat saya sewakan itu menyewakan lagi ke tangan yang berikut, jual, dijual, udah 10 orang di ujung. Ketika dapat kabar dari orang, Pak, mobil Bapak udah dijual dan kami nggak tahu orangnya di mana. Karena dia takut, dia langsung blok nomor saya, dia matiin. Istri saya bilang, tenang, doa, kita doa. Pagi-pagi tuh, jam 6. Tiba-tiba Tuhan kasih 1 nama. Cibinong. Istri saya dapat 1 kata itu dari Tuhan. Istri saya bilang, tenang ya, Tuhan bilang suruh kita ke Cibinong. Saya bilang, ngapain ke Cibinong? Nggak tahu, mana kutehe katanya. Udah, taat aja kita. Jam 6 pagi, nyetir sambil nyembah. Tuhan mobil hilang, mobil baru lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Ya kan, ke Cibinong, sampai ke Cibinong kita nggak tahu mau kemana. Orang masih pada tidur, 6:30 kita nyampe. Kalau Bapak Ibu coba kira-kira mau ketuk pintu mana? Ada ratusan ribu rumah di situ. Tiba-tiba Tuhan bilang ke rumah itu, rumah siapa? Gelap. Begitu kami sampai, maaf ya, itu preman-preman 10 orang lagi tidur, baru mabok saudaraku. Tidur di lantai. Saya bilang, Tuhan, ini rumah sarang apa ini Tuhan? Iya kan? Kita ketuk, bangun semua. Datang tiba-tiba semua. Bapak Ibu tahu ya, orang kalau baru tidur jam 4 subuh, habis mabok, napasnya bau apa itu? Bau naga saudaraku. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya ke rumah ini buat apa ya Tuhan? Ngapain? Dikira kami ini intel polisi. Dia lihat-lihat celinguk-celinguk. Padahal kami cuma berdua. Saya dengan istri saya. Akhirnya kasih masuk. Mereka udah pada siap-siap, dikira kita mau ngapain ya kan? Bayangin preman saudara. Akhirnya kami ceritakan cerita kami. Tiba-tiba pemimpin mereka, saya ingat sekali orangnya. Dia bilang ini, Bapak tenang. Kalau Bapak percaya sama kami, kasih kami seminggu, mobil Bapak pasti ketemu. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa, lapor polisi. Di situ kami doa, Tuhan, apakah ini utusanmu? Tapi habis mabok Tuhan. Bau naganya aja masih kecium, jarak 3 meter.
Masa beginian Tuhan pakai untuk memberkati pendeta? Tapi Tuhan bilang, aku akan pakai dia. Wih, keren banget ini ya kan. Namanya Joni. Namanya Joni. Ternyata justru di tengah maboknya itu, saya khotbah dia. Ternyata dia anak pendeta dari Indonesia Timur. Bahkan ke Jakarta, ke Cibinong tinggalkan Yesus hanya karena wanita. Akhirnya di tengah maboknya dia, saya bilang, Pak Joni Bung harus bertobat. Amin Pak Pendeta. Harus kembali ke Tuhan. Amin Pak Pendeta. Jadi lagi mabok dengar khotbah saudaraku. Ternyata ketemu dia untuk membawa dia bertobat. Katakan amin. Benar, minggu depan dia telepon, Pak ketemu di Sarina jam 12 malam. Tiba-tiba ketemu di Sarina, mobil saya udah dia bawa. Dan gak perlu bayar, padahal saya dengar jasa mereka itu puluhan juta. Walaupun saya ada kasih uang, tapi gak sampai 30 juta. Artinya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ketika hilang Tuhan cuma bilang, Cibinong, ngapain ke Cibinong? Mana Kutehe, istri saya bilang, pergi aja kita ke sana. Tuh kalau cara Tuhan buka jalan satu-satu saudaraku. Pintu ini sudah dibuka, kita taat, dibuka lagi pintu berikut. Jadi Tuhan pakai Rahab. Untuk apa? Membawa Israel masuk tanah perjanjian. Jadi ketika dua pengintai ini masuk ke rumah Rahab, ketahuan. Sehingga raja utus, tangkap dua orang itu. Yang luar biasa apa Bapak Ibu? Rahab bukan membela saudara senegara dia, tapi dia bela dua pengintai ini. Ini kan pasti jadi pertanyaan. Kalau ada dua pengintai dari negara barat datang ke sini, dan tujuan mereka datang untuk menguasai Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu mau tolong mereka nggak? Halo, mau tolong mereka nggak? Buru-buru kita aduin, bener nggak? Kita aduin. Ini penyusup nih, orang jahat nih. Tapi Rahab enggak loh. Kenapa demikian? Rahasianya lihat ayat 8 dan 9. Saya baca ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dia bilang, aku tahu. Jadi ternyata kabar tentang dahsyatnya Tuhannya Israel sudah kedengeran sama penduduk Yeriko. Bahkan sampai dikatakan pada ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar, katakan kami mendengar. Amin. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi kisah di mana Tuhan membelah laut Teberau 40 tahun yang lalu. Bahkan kisah ketika orang Israel berperang dengan kerajaan Amori dan Og. Dan dua kerajaan ini dihanguskan, dikalahkan Israel. Itu ceritanya sudah sampai ke Yeriko. Sehingga apa? Orang Yeriko walaupun jago berperang, ketar-ketir, takut. Mereka bukan takut sama Israel. Karena Israel mantan budak. Orang Israel gak punya senjata perang. Bahkan pengalaman perangnya sangat minim. Baru dua kerajaan ini yang mereka kalahkan. Yang mereka jago lakukan cuma apa? Bongkar pasang tenda, saudaraku. Bener gak? Kan 40 tahun di padang pasir, bongkar pasang tenda, pindah lagi, bongkar tenda, pindah lagi, pasang tenda. Bener gak? Itu doang pekerjaan mereka. Gak pernah Tuhan latih gimana caranya membuat pedang, caranya menusuk musuh, caranya bertahan pakai perisai. Gak ada, Tuhan tidak latih mereka 40 tahun seperti itu. Bahkan dimanja Tuhan luar biasa. Karena di padang gurun, di tempat di mana manusia tidak mungkin hidup, tapi orang Israel bisa hidup. Kenapa saudaraku? Karena makan minum saja Tuhan sediakan. Kalau Bapak Ibu saat ini engkau merasa sedang di padang gurun kehidupan, percayalah, kalau engkau setia, makan minum pun Tuhan sediakan. Katakan amin. Andalkan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Jadi Israel ini penyertaan Tuhannya kelihatan. Kenapa? Ada tiang awan, ada tiang api. Ini tiang apinya nih Bapak Ibu ya. Api dari sini itu sampai ke surga, nggak putus-putus. Ada api dari langit. Sehingga radius mungkin puluhan kilometer orang bisa lihat. Apa tuh? Api
Tapi malam-malam lagi pasti nampak, pasti terlihat. Demikian orang Yeriko melihat penyertaan Tuhan buat orang Israel. Saya mau katakan, kalau Bapak Ibu setia dalam Tuhan, hidupmu dipenuhi oleh roh Tuhan, hidupmu dalam pertobatan, orang jahat akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Saya pernah mendengar ada satu kesaksian seorang dukun bilang gini, Pak, banyak orang Kristen bisa saya santet. Betul. Bahkan orang yang khotbah di mimbar aja bisa saya santet, dia bilang. Tapi ada satu orang, saya mau santet dia, gagal terus. Ternyata begitu saya lihat, ternyata di belakang dia ada satu sosok tinggi, putih, berkilau. Rambutnya seperti emas, matanya seperti cahaya yang terang. Saya mau santet, ilmu saya nggak ada apa-apanya. Karena ada yang jaga itu. Itu siapa? Dia nggak kenal tuh Yesus. Saya mau katakan, kalau Bapak Ibu setia sama Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Orang bisa lihat itu. Orang jahat bisa berubah hatinya. Yang tadinya mau jahat, yang tadinya mau mencelakai kita, diubahkan Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena apa? Mereka lihat ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, saudaraku. Karena itu pastikan Tuhan menyertai kita. Amin. Pastikan itu. Ada penyertaan buat Bapak Ibu dan saya dengan keluarga kita semua. Nah, Tuhan menyertai Israel. Sehingga berita tentang kedahsyatan Tuhan yang membelah laut itu terdengar oleh mereka. Sehingga mereka mulai gentar dan takut. Respon orang Yeriko, takut. Tapi respon dari Rahab terhadap kedahsyatan Tuhan Israel, justru dia punya pemikiran, Allah yang besar itu pasti bisa pulihkan masa laluku. Amin. Sehingga dia merespon dengan benar. Ternyata respon ini sangat menentukan kita. Padahal firman yang didengar oleh Rahab itu baru secara lisan. Nah, di tangan Bapak Ibu ada Alkitab. Firman yang kita dengar bukan hanya lisan seperti ini, tapi bisa kita makan, bisa kita baca, nikmati setiap hari di rumah. Amin. Bahkan di mobil kita bisa setel Alkitab yang bersuara. Kau dengar dalam perjalanan, kau bisa dengar bagaimana firman dibacakan. Sehingga apa? Imanmu akan bangkit. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Gak apa-apa, di perjalanan di kantor, setel Alkitab berbicara itu. Di mana firman dibacakan. Jadi kalau Rahab saja melalui perkataan kesaksian tentang dahsyatnya Allah Israel, imannya bangkit dan dia mengalami perubahan dalam hidup, artinya dia tahu dia bisa dikuduskan, dosanya bisa diampuni oleh Allahnya Israel. Maka saya mau katakan, saudaraku, di tempat ini kita akan kenal Yesus yang Maha Pengampun melalui firman ini. Karena itu jangan kaget kalau setan berusaha keras membuat kita tidak baca firman. Ya, Bapak Ibu coba baca firman. Yang tadinya nggak pernah baca firman, coba bangun kehidupan baca firman. Lihat, kau akan penuh tantangan. Lihat, ada aja nanti yang kejadian. Mungkin di rumah, mungkin di pekerjaan, mungkin di diri kita sendiri. Ada aja tantangan yang membuat kita untuk tidak baca firman, untuk tidak taat berdoa sama Tuhan. Daging kita ini pasti berontak, daging kita ini tidak mau kita baca firman. Karena ketika kita baca firman, kuasa Tuhan akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Dan Rahab menyadari itu. Sehingga dia hidupnya di dalam pertobatan. Sehingga dia mau melakukan. Saya percaya saat itu Rahab dipimpin Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus pasti berbicara sama Rahab. Roh Kudus pasti memberikan dia keberanian. Jadi orang yang hidupnya dalam firman, dia pasti ada keberanian ilahi. Berani ini bukan nekat, bukan. Nekat itu cara dunia. Tapi orang yang berani dipimpin oleh Tuhan, ini dahsyat seperti Rahab. Rahab tahu konsekuensinya. Kalau dua orang itu ketahuan, mereka bersembunyi di rumah dia bisa dibunuh. Tapi dia bisa berani, tenang mengatakan, udah pergi jauh, dia pergi ke sana mereka. Itu kenapa? Ada roh Tuhan. Jadi tempat ini Bapak Ibu, di dalam ketaatan maka Roh Kudus akan memberikan kita keberanian ilahi. Amin. Untuk apa? Melakukan perkara yang tadinya kita tidak mungkin bisa lakukan. Kita berani memperkatakan hal-hal yang tadinya kita tidak berani katakan. Sehingga mulai hari ini Bapak Ibu bisa bersaksi di luar bahwa Yesus adalah
Raja di atas segala raja. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyembuhkan. Ada keberanian untuk bicara itu. Tadinya boro-boro berani kita. Tapi karena Roh Kudus memimpin kita, kita akan diurapi Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Rahab ini akhirnya ketika Israel bersama Yosua masuk menguasai Yeriko, semuanya dibunuh loh Bapak Ibu. Semuanya dibunuh. Karena perintah Tuhan begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Rahab dengan keluarganya, selamatkan mereka. Jadi dari satu pertobatan seorang yang bernama Rahab, satu keluarga selamat. Kita harus punya iman. Begitu kita bertobat, satu keluarga kita diselamatkan Tuhan. Saya banyak mendengar satu keluarga bertobat awalnya dari seorang ibu. Dia bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan, akhirnya apa? Suaminya bertobat. Akhirnya anak-anaknya bertobat. Ada keluarga yang dipulihkan awalnya dari anaknya. Anaknya sungguh-sungguh ikut Tuhan di zaman Tuhan, mungkin di sekolah, mungkin di kampus. Kemudian mulai berdoa buat mama papanya yang hampir bercerai. Kemudian bapak mamanya saling mengampuni, dipulihkan, dan satu keluarga kemudian melayani Tuhan. Jadi satu orang bertobat, imani keluarga kita diselamatkan. Bayangkan kalau seluruh keluarga kita di luar, yang kita tahu saat ini, kalau Tuhan panggil dan belum bertobat pasti nggak ke surga. Tapi kalau lewat pelayanan Bapak Ibu, lewat doamu, lewat kesaksianmu, mereka semua bertobat, saya percaya tempat ini akan penuh sesak saudaraku. Siap dipakai Tuhan luar biasa? Nggak perlu jauh-jauh kita berkhotbah. Jadi saksi bagi keluarga kita di rumah. Lihat perubahan akan terjadi. Siap dipakai Tuhan, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Rahab ini adalah seorang yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Apakah Rahab berhenti pelayanannya sampai di situ? Menolong 2 orang pengintai ini? Enggak. Coba kita buka yuk. Matius 1 ayat 5. Injil Matius pasal pertama ayat yang kelima. Haleluya. Sama-sama kita baca yang keras ya. 2, 1. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Terus? Haleluya. Isai ini siapa? Isai ini bapaknya Daud. Ya. Dan Isai atau Daud ini lahir dari mana? Ternyata keturunan Salmon dengan Rahab. Dan kalau Bapak Ibu baca Matius pasal pertama ini, judul perikopnya apa? Silsilah Yesus. Jadi ternyata Tuhan kita Yesus lahir, nenek moyangnya salah satunya Rahab. Tuhan tidak berkata, aku Tuhan, aku kudus, aku akan pilih lahir dari orang-orang yang kudus, dari orang-orang yang benar. Enggak saudaraku. Enggak. Tuhan tidak malu punya nenek moyang namanya Rahab. Karena bagi Tuhan yang penting pertobatan. Katakan amin. Begitu orang bertobat, masa lalunya hilang di hadapan Tuhan. Dia ciptaan baru. Sehingga saya mau katakan, sehitam apapun masa lalumu Bapak Ibu, datang sama Tuhan. Tuhan putihkan seperti salju. Itu dahsyatnya darah Yesus. Semua kita tidak ada yang layak ke surga, termasuk saya. Percayalah. Sebelum kita bertobat, satu pun dari kita termasuk saya, tidak ada yang layak berjumpa Yesus di surga. Tapi begitu kita mau bertobat, terima pengampunan melalui darah Yesus, maka kita suci, putih seperti salju, layak berjumpa Tuhan dalam kerajaan surga. Dan kelayakan itu bukan karena kita hebat, bisa hidup kudus, bisa hidup benar, bisa mengampuni. No, karena apa? Yang Bapa lihat adalah kemuliaan anaknya Yesus melalui darah Yesus. Jadi ketika Bapak saat ini melihat Bapak Ibu dan saya, yang dia lihat bukan lagi Fidel, Filipus, bukan. Yang dilihat lagi bukan Bapak Ibu, tapi yang dilihat adalah kemuliaan anak darahnya yang kudus. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu yuk pastikan hari ini, kalau ada 1-2 hal yang belum Bapak Ibu selesaikan di hadapan Tuhan, ada pelanggaran masa lalumu yang sampai saat ini terus menghantuimu, dan Tuhan berkata bertobat, tapi hingga saat ini belum kau selesaikan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan cepat-cepat berdamai dengan Tuhan. Jangan tahan-tahan. Jangan keras-kerasan sama Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi Dia Bapa yang baik, mau mengampuni kita.
Detik ini kita bertobat, detik ini kita mau minta ampun, maka darahnya tercurah menguduskan kita. Dia sangat mengasihimu. Kabar baik saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Seringkali yang menjadi penghalang kenapa kita tidak mengalami berkat Tuhan hari ini. Karena masa lalu kita belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya masa depan yang luar biasa, pastikan hari ini kita mengambil keputusan yang benar. Kenapa hari ini sering kita dalam masalah? Kenapa hari ini sering kita dalam pergumulan, dalam tekanan? Karena sering dulu masa lalu kita ambil keputusan yang salah. Maka kita menanggungnya sekarang. Jadi kalau mau masa depanmu dahsyat luar biasa, pastikan hari ini kita ambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Layani Tuhan, lihat hidupmu akan sangat diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib bagi kami semua. Di siang hari ini kami sudah datang berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang hosti dan anggur. Yang kita menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Tubuh dan darah. Darahku berjuang bagi kami, menyucikan, menyambungkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa Bapak Ibu, Pak Sutri, kita ada acara yang luar biasa 13-15 Maret ada retreat Pak Sutri. Kalau yang jomblo jangan dulu ya, yang jomblo nanti ada waktunya. Tahun depan tunggu ada pasangan. Jadi yang udah ada pasangan, Bapak Ibu pasti akan sangat-sangat diberkati melalui acara ini. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan sukacita dan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya, keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gerejaku. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain,
tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan. Tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantung sehat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever. Ginjalku sempurna, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Segala kutuk sakit penyakit roh jahat kupatahkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap kita. Bahkan pasangan suami istri yang minta keturunan, Tuhan memberkati dengan anak-anak yang sehat. Yang minta jodoh Tuhan berikan, yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang sehat, yang diberkati. Bahkan yang minta pekerjaan baru, Tuhan berkati engkau dengan pekerjaan baru dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, karir, bisnis, pelayananku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan, tidak gagal. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita puji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima pada siang hari ini. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Dengan rasa bangga kita mau nyatakan, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu, tundukkan kepala kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa-dosa kami. Dan Kau tak pernah ingat pelanggaran-pelanggaran kami, Tuhan. Jauh ke dalam tebir laut Kau melemparkan dosa-dosa kami. Dan tiada Kau perhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Ini yang kami rindu nyanyikan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran.
dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu tidak usah hiraukan kiri kananmu. Ini saat kita dengan Tuhan. Angkat hatimu. Kalau Tuhan ingatkan satu dua hal yang pernah kita lakukan dan ternyata itu mendukakan hati Tuhan, berdamailah dengan Dia. Minta ampun. Minta ampun. Minta darahnya menguduskan kita siang hari ini. Kita perlu pengampunan Tuhan setiap saat, agar kita layak berdiri di hadapan Tuhan, agar tidak ada penghalang antara kita dengan Dia. Dalam nama Yesus. Kalau Tuhan ingatkan satu hal, mungkin kejadiannya sudah lama, belasan tahun yang lalu, tapi still Tuhan mau kita datang minta ampun kepada Dia. Orabaya sikirabaya rabaya. Korababababa, tercurah darah Yesus di sini mengampuni kita. Mungkin selama ini kau merasa tertuduh, merasa tidak ada sejahtera, karena setiap kali kau ingat peristiwa itu, kau merasa sangat bersalah, dan kau merasa Tuhan jauh dari engkau. Saya mau katakan, Tuhan panggil kita untuk bertobat. Tuhan panggil kita untuk dikuduskan. Nikmati kasih-Nya, nikmati pengampunannya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, nikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. amin Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Naikkan ucapan syukur kita. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepadamu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus buat pengampunanmu. Thank you Lord.
bersama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan siang hari ini Kau sudah melawat setiap kami anak-Mu. Hari ini kami sudah berdamai dengan Tuhan. Kami mengucap syukur buat darah Tuhan yang menguduskan, mengurapi kami, melayakkan kami berdiri di hadapan Tuhan siang hari ini. Jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat. Biarlah kami punya kuasa untuk menolak dosa, menolak segala yang jahat, dan hati kami hanya fokus untuk menyenangkan Tuhan. Terus kami berdoa buat pelayanan gereja Tibira semakin dahsyat dipakai Tuhan. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami, Tuhan berikan kesehatan, bahkan kekuatan dan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan jalan pulang, kami percaya malaikat menjaga kami, tolak maut, tolak roh celaka, tolak niat orang-orang jahat. Kemana kami melangkah, kami aman karena ada Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat-Mu. Arahkan hati kita saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Ibadah sesi yang ketiga pada siang hari ini telah selesai. Dan syukur kami menuju terus dalam Tuhan. Selamat